Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Salam dan salam semoga tercurah dengan kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online pada hari Jumat Mubarak ini. Saya yakin para penonton semua di hari Jumat Mubarak ini sudah ada sedekah, sudah berinfak, sudah baca surah Al-Kahfi, insyaallah sudah banyak istighfar, dan juga insyaallah sudah banyak baca salawat. Baik, agar kajian di hari Jumat Mubarak ini merupakan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita pada hari Jumat Mubarak ini adalah hal-hal yang bisa merusak amal, ya. Apa saja hal-hal yang bisa merusak amal. Nah, kalau bisa cara masalah amal, kita ingin dalam kehidupan kita sehari-hari kita beramal soleh, laksanakan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Tapi kita juga harus berhati-hati jangan sampai apa yang telah kita lakukan, kebaikan-kebaikan kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan itu rusak karena kita melakukan hal-hal sebagai berikut. Apa saja yang bisa merusak amal? Yang pertama adalah sifat sombong. Nah, ini kita harus hati-hati dengan sifat sombong, ya. Karena kita paham, ya, iblis itu ya diusir dari surga karena memiliki sifat sombong. Sombongnya apa? Karena hasad kepada Nabi Adam, karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena dia merasa dirinya lebih. Pada saat dia terbuat dari api, dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam yang terbuat dari tanah, ya. Nah, sifat sombong ini bisa merusak amal kita, ya. Sifat merasa lebih dari orang lain, merendahkan orang lain, menganggap dirinya yang paling baik, menganggap dirinya yang paling sempurna, menganggap orang lain itu rendah, menganggap orang lain itu tak berdaya. Nah, ya. Nah, bicara masalah sombong ini ada dua kategori sombong. Sombong terhadap kebenaran dan sombong terhadap sesama makhluk. Sombong terhadap kebenaran maksudnya adalah dia sombong terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul, ya. Contohnya apa? Contoh kalau ada misalnya dia sombong dengan kebenaran yang ada diciptakan ataupun yang ada diperintahkan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran. Nah, merasa Al-Quran tidak sesuai dengan zaman lagi, artinya sombong, tidak melaksanakan syariat-syariat Allah, menganggap Al-Quran sudah tidak sesuai dengan zaman lain. Itu sombong dengan kebenaran. Padahal aku mirabika para takmina mungkari. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Jadi kita tidak boleh ragu kalau kebenaran itu datangnya dari Allah, apalagi itu dari Al-Quran. Jadi jangan sampai ya sombong atas kebenaran. Nah, udah menjalik. Yang kedua juga sombong dia dengan perintah-perintah Rasul, akan menghindar Rasul. Nah, udah menjalik, ya. Itu sombong terhadap kebenaran. Ada lagi yang sombong terhadap sesama makhluk hidup. Maksudnya apa? Ya, karena dia memiliki harta, dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kedudukan, ya, ataupun ilmu sekalipun. Kalau dia sombong, merendahkan orang lain, hartanya itu membuat dia itu menjadi merasa bangga, bermewah-mewahan, menghina orang lain. Nah, udah menjalik itu bisa membuat amal-amalnya itu akan rusak ketika dia memiliki sombong. Sombong terhadap kebenaran dan sombong terhadap sesama makhluk. Dan kita hindar ya dari sifat-sifat sombong ini. Dan yang kedua yang bisa merusak amal adalah ketika kita mencari-cari aib orang lain. Nah, ini dia, hati-hati. Suka mencari aib orang lain, suka mencari kesalahan-kesalahan orang lain, tidak melihat kesalahan aib pada diri dia. Bisa jadi kesalahan aib pada diri dia itu ditutup oleh Allah. Saking sayangnya Allah terhadap diri dia, ditutup oleh Allah aib-aibnya. Tetapi malah dia mencari-cari aib orang lain, kesalahan-kesalahan orang lain. Itu bisa merusak amal ibadahnya, kebaikan-kebaikannya. Karena apa? Dia suka, dia mencari-cari aib sehingga dia akhirnya merasa senang kalau menghina orang lain, senang menjatuhkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi suka mencari aib-aib orang lain, ya. Seharusnya adalah kita memperbaiki diri kita, mencari aib kesalahan kita segera perbaiki dan kita bertobat. Kemudian ketiga, apa yang bisa merusak amal adalah ketika kita mengungkit-ungkit amal kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Itu juga hati-hati, ya. Itu namanya itu tadi riya, uzuk gitu kan. Kita mengungkit. Kalau kita bersedekah, kita membantu orang lain, setelah itu dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan kita.
Kita katakan kalau saya tidak tolong kamu, kamu tuh tidak akan bisa apa-apa, tidak akan jadi seperti sukses sekarang. Saya yang pertama kali nolong kamu. Nah itu dihindarkan dan dijauhi. Kalau kita sudah memberikan kebaikan, apakah itu kita berinfak, bersedekah, atau membantu orang lain, itu sudah kita investasikan ke akhirat. Tabungan kita, deposito kita di akhirat, nggak usah kita ungkit-ungkit. Apalagi sampai menyakitkan orang yang kita berikan infak, sedekah, atau pembantuan. Ya, jangan sampai menyakitkan. Jadi tidak boleh kita mengungkit kebaikan kita, karena itu sifatnya dirinya adalah riya, sifatnya adalah ujub. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, apalagi yang bisa merusak amal ibadah kita adalah ketika orang itu bersifat meremehkan orang lain, bahkan dia ini terlalu cinta kepada dunia, ya, terlalu cinta kepada dunia, ya, sehingga dia meremehkan orang lain, ya, dia menzolimin orang lain. Hati-hati ketika kita menzolimi orang lain, ya, orang lain itu berdoa atas kezoliman kita, itu bisa merusak amal kita. Ya, kita mengambil hak orang lain, jalannya ibadahnya, banyak kebaikannya, tetapi dia karena saking cintanya kepada dunia, dia menzalimi orang lain, dia ambil hak orang lain, ya. Apakah hak itu berupa hartanya, apakah hak itu berupa sesuatu hal yang berhubungan dengan di masyarakat, ya, itu hati-hati. Jangan kita mengambil hak orang lain, apalagi sampai menzaliminya. Kemudian apalagi yang bisa merusak amal-amal kita adalah kalau panjang angan-angan. Ini harus hati-hati. Panjang angan-angan menganggap hidup itu selalu sepanjang masa, padahal kita adalah masa-masa dan nanti Allah akan mengembalikan kita. Jadi jangan terlalu panjang angan-angan, sehingga panjang angan-angan itu akhirnya apa? Akhirnya dia berandai-andai, berangan-angan yang tidak sesuai dengan kemampuannya, ya. Bahkan kadang-kadang dia menghalalkan yang haram, ya. Kadang sesuatu hal maksiat, dosa itu ya dia lakukan, walaupun dia ketaatan dia lakukan, dosa dia lakukan karena dia menginginkan dunia itu angannya sangat panjang. Dan yang terakhir yang juga harus kita berhati-hati supaya tidak merusak amal kita adalah ya hindarilah sifat keras hati, ya. Keras hati itu maksudnya tidak mau dinasehati, ya. Jadi kalau hati-hati kita adalah hati yang lembut. Ketika ada yang menasihati kita, ada yang mengingatkan kita, siapapun yang menasihati kita, yang mengingatkan kita, terimalah nasihat-nasihat itu dengan baik, ya. Karena pada hakikatnya kalau ada yang menasihati kita, mengingatkan kita, itu pada hakikatnya dia sayang dengan kita. Jangan sampai ya hati keras karena tidak mau dinasihati, karena merasa lebih atau merasa paling baik dan paling benar. Nah, itulah beberapa hal yang bisa merusak amal. Semoga kita terhindar, ya, terlindungi oleh Allah dari sifat-sifat demikian, ya. Mudah-mudahan di hari Jumat Mubarak ini Allah berkahi kita, Allah rahmati kita. Kita doakan orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, ya. Allahumma fir lahum warhamhu afi afu anhum. Allahumma fir wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan para penonton semua sehat semua dan kita senantiasa bersegera kepada ampunan Allah, bersegera beramal saleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kepala takun mungkarin, enggak salah ada khilaf saya minta maaf batin. Semoga bermanfaat kajian yang singkat dan sederhana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.